Selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Hari ini saya harus benerin dulu tuh ya buku Arsenal. Kan saya sudah tegaskan tuh di konten sebelumnya tentang Arsenal pas Arsenal kalah lawan Southampton di Piala FA. Saya pindahin nih bukunya ke sebelah kanan. Bisa nanti Arsenal menang lagi, menang di kandang Southampton, dibales kekalahan yang sebelumnya dialami oleh Arsenal. Dan sebelumnya juga Arsenal sulit menang lawan Southampton, betul kan? Ketika bermain di kandang sendiri. Nah sekarang mereka bisa menang dengan skor akhir yang telak, bisa mencetak 3 gol, bisa dapat 3 poin, hanya kemasukan 1 gol, luar biasa. Dan saya tadi lagi hitung, ya kan, bahwa sebetulnya berapa game sih sekarang yang Arsenal belum terkalahkan di English Premier League. Ya, jadi dengerin baik-baik, 6 game belum terkalahkan sejak mereka menang lawan Chelsea. Berapa kali clean sheet? 4 kali. Kemasukan berapa gol? 2 gol. Catat. Siapa-siapa saja yang mencetak gol? Banyak pemain-pemain yang berbeda. Jadi tidak mengandalkan satu pemain untuk mencetak gol. No Oba, no problem. Masih bisa menang. Bukannya saya sombong ya, faktanya kan seperti itu. Kasih saya senang juga dong pada saat tim saya menang. Oke, so kita berbicara ya tentang pertandingan antara Southampton versus Arsenal. Tentu ini adalah pertandingan yang sulit bagi Arsenal. Southampton bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Teman-teman sudah tahulah track record dari Southampton musim ini. Bahkan di Piala FA mereka juga bisa menang lawan Arsenal. Walaupun memang ada di sana faktor bahwa Arsenal tidak menurunkan beberapa pemain inti mereka yang biasanya bermain bersamaan. Jadi terlihat kerjasama di antara para pemain tidak bagus. But still Southampton deserve to win that match. Mereka tampil lebih efisien dan efektif. Setelah mencetak gol mereka bermain lebih defensif. So in this game ya, saya menunggu siapa saja yang diturunkan Arteta. Saya tidur dulu kemudian saya bangun untuk nonton game ini. So kita bahas dulu dari lineup. Tentu akan ada beberapa perubahan dari lineup dari kedua pelatih karena space hanya beberapa hari kan, hanya selang beberapa hari sebelumnya mereka bermain di Piala FA. Oke, dari Southampton McCarthy turun lagi, ini adalah penjaga gawang utama mereka di Premier League. Sebelumnya Forster yang main di FA, kemudian Bertrand tidak bisa bermain, jadi Watkins bermain. Stephens, Bednarek, ini adalah memang duet mereka ya di center back. Valery, and then Theo Walcott, ex-Arsenal player, hampir mencetak gol di game ini. Tidak seperti di pertandingan Piala FA. Diallo, defensive midfield. James Ward-Prowse, ya ini dia otak permainan dari Southampton. Bukan hanya secara menyerang, dari urusan menyerang dan juga bertahan sama bagusnya. Ia juga rajin untuk mendukung defense. Stuart Armstrong, oke, Shea Adams and Danny Ings. Danny Ings ini memang berbahaya ya, harus dijaga ketat. Ada kemungkinan dia akan pindah dari Southampton, tapi ya kita tunggulah perkembangannya seperti apa. Kapan-kapan itu juga adalah hanya sebuah rumor. Lacazette, oke, turun. PP, saya tidak pernah meragukan PP, terus terang. Bahkan di game Piala FA dia mainnya bagus. Sayang tidak ada pemain lain yang bisa memahami keinginan dari PP dalam urusan memberikan passing atau dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi pas Saka masuk, ya kan di game Piala FA tersebut kan lumayan bagus kerjasamanya. So Oba is not playing karena urusan pribadi. PP main, Emil Smith Rowe oke dimainkan kembali. Dan saya kira Emil Smith Rowe ini tidak bisa melanjutkan permainan ya di game ini. Kalau saya lihat ia juga, I don't know, maybe some problem with his fitness. Karena ia tidak bermain seperti biasanya nih. Hingga akhirnya ia diganti dan dimainkan Willian. Tapi nanti itu kita bahas. Kemudian Saka, and then Granit Xhaka, sebelumnya Bukayo Saka, Thomas Partey, Suarez, David Luiz, and Rob Holding. Untung ada David Luiz ya. Sekarang saya harus bilang untung karena ia sudah mulai bagus kerjasamanya dengan Rob Holding. Kita tahu bahwa sebelumnya ada Pablo Mari tapi ia belum bisa bermain karena masih cedera. Dan Gabriel luar biasa berada di bangku cadangan. Saya katakan luar biasa ya karena ini yang saya inginkan. Ya kan, mungkin Arteta dengar tuh penjelasan saya di konten sebelumnya. Gabriel ini parah banget ini pemain. And then Hector Bellerin. And finally Ben Leno. Oke, good goalkeeper. Teman-teman kan ingat Southampton pernah menang juga lawan Liverpool di kandang mereka dengan skor 1-0. Di pertandingan tersebut, taktik pressing dari pelatih Southampton Hasenhuttl berhasil. Nah, saya juga agak khawatir nih. Jika para pemain Arsenal mendapatkan pressing tinggi akan sulit bagi mereka untuk keluar dari tekanan tersebut. Beda halnya jika dari awal mereka sudah melakukan pressing tersebut. Dan ternyata dari awal para pemain Arsenal sudah melakukan pressing. Buktinya apa? Mereka yang pertama mendapatkan peluang emas. Dari mana umpannya? Dari midfield. Dari siapa? Dari Granit Xhaka. What a great pass. Killer through ball. Ke Laka. Sayang Laka miss. Ini yang selalu saya tegaskan di beberapa konten saya tentang Arsenal dan juga Laka bahwa ia sering miss the good chances.
untuk mengkonversikan the good chances tersebut menjadi gol. Tapi juga kredit perlu kita berikan kepada McCarthy yang melakukan save yang brilian. And then yang saya khawatirkan nih, bahwa Southampton pasti setelah peluang Arsenal tersebut akan berupaya untuk mencetak gol lebih dulu. Dan mereka memberikan crossing sebetulnya beberapa kali yang tidak berhasil. But then finally one crossing yang benar-benar berbahaya sebetulnya dari Valery yang tertuju kepada Ings tapi memang bisa diblok Holding. Dari corner, ya, dari corner James Ward-Prowse kita lihat memberikan umpan yang terukur ke ruang yang terbuka di antara para pemain Arsenal. Kenapa saya katakan ruang yang terbuka? Coba teman-teman lihat. Bola tersebut langsung tertuju ke ruang yang terbuka dan disambar oleh Stuart Armstrong. Ya, kenapa bisa disambar oleh Stuart Armstrong dan tidak ada tekanan? Karena para pemain Arsenal, walaupun begitu banyak jumlahnya, memperhatikan bola. Tidak mengantisipasi jika ada para pemain dari Southampton lainnya bergerak. Dan ternyata itu yang dilakukan Armstrong. Good goal by Armstrong. And then saya khawatir nih, sudah tertinggal. Tapi saya akhirnya sadar bahwa tertinggalnya kan di menit-menit awal. Masih ada waktu bagi Arsenal untuk balas. Dan taktik pressing Arsenal berhasil saat kita lihat gol penyama kedudukan dari Arsenal di mana Laka ya melakukan pressing tekanan ke Steven sehingga ia tidak bisa mengirimkan umpan yang akurat dan akhirnya bola tersebut berada di kaki Bukayo Saka. Bukayo Saka memberikan umpan ke Partey karena jaraknya dekat. Partey memberikan umpan kepada Granit Xhaka dan Granit Xhaka lagi-lagi killer through ball ke PP. PP tidak menyia-nyiakan peluang tersebut walaupun sudutnya sulit untuk melakukan shooting dan finishing. But great goal by PP. Saya juga pernah tegaskan di konten pada saat Arsenal kalah lawan Southampton di Piala FA bahwa sebetulnya PP tidak mengecewakan penampilannya. Walaupun dia banyak dikritik setelah game itu. And then Southampton of course mereka berupaya untuk mencetak gol lagi, kan mereka tuan rumah. Mereka coba dong nih untuk kalahkan Arsenal lagi. Baru saja menang beberapa hari lalu tapi tidak semudah itu. Karena para pemain Arsenal bermain dengan kecepatan tinggi, agresivitas, pressing terus. Dan akhirnya out of nothing, ya kan Granit Xhaka mendapatkan bola di midfield. Umpan pendek ke Lacazette. Lihat pengertian Lacazette dan Bukayo Saka. Ia memberikan through pass ke Saka. Saka membaca umpan dari Lacazette tersebut, mendapatkan umpan, melakukan akselerasi, melewati McCarthy dan mencetak gol. Ini tidak mudah loh golnya. Kan McCarthy sudah keluar cukup jauh. Ya McCarthy juga tidak bisa melakukan challenge ke Saka, sudah berada di luar kotak penalti, apalagi menangkap bola ya, kita semua tahu kan, akan riskan lah, ya bisa-bisa mendapatkan kartu merah. So after that goal, saya sudah tahu nih, pasti Southampton all out, betul mereka all out, beberapa peluang mereka peroleh. Dari Shea Adams juga, dari Walcott juga kan. Sebenarnya Walcott dapat juga tuh peluang di babak pertama. Dari Walcott juga bisa di-save oleh Leno. Dan ya kita lihat bagaimana peran kedua fullback juga cukup baik. Bellerin beberapa kali memberikan umpan-umpan yang terukur atau umpan-umpan yang akurat. Suarez juga sama, tapi problem Suarez memang akurasinya tidak sebaik Tierney yang absen di game ini. Memang sebelumnya tanpa Tierney 2 game Arsenal kalah. No, not kalah. Kalahnya lawan Southampton, kemudian seri lawan Palace. Ya kan? Lawan Palace gak kalah, seri 0-0. But Suarez, oke, secara attacking tidak baik, tapi secara defending bagus. Dan ia sebetulnya kan mendapatkan peluang juga tuh di babak pertama hampir mencetak gol. But then, a good pass by Suarez. Ya kan, ya passingnya cukup jauh loh itu. Kepada Saka, Saka pintar nih membaca passing-passing dari rekan-rekan yang lain. Dan Saka tidak membuang-buang waktu, hanya menyodorkan bola di depan mulut gawang. Dan Laka bisa membaca umpan dari Saka tersebut mencetak gol ketiga bagi Arsenal. Jadi sebelumnya Laka feeding ke Saka dan kali ini Saka feeding ke Laka. Ya, jadi apa itu artinya? Laka Saka, boom! Arsenal menang dengan skor akhir 1-3. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari kemenangan Arsenal lawan Southampton dengan skor 1-3? Bahwa pada saat Arsenal menurunkan mayoritas pemain inti mereka yang sebelumnya bermain dalam 5 pertandingan terakhir, lihat, mereka tidak punya persoalan untuk meraih kemenangan. Memang Arteta melakukan rotasi di Piala FA, tapi saya kira ia perlu melakukan rotasi tersebut agar menjaga kebugaran para pemain, plus beberapa pemain sekarang kan sudah mulai absen karena cedera. Pablo Mari, Tierney, dan kemudian Aubameyang karena urusan pribadi. Jadi rotasi itu memang diperlukan, cuman memang siapa yang sangka justru permainan Arsenal di antara para pemain tidak kompak di pertandingan Piala FA tersebut. But it's fine. Sekarang Arsenal menang lagi. 6 games unbeaten. Setelah ini ketemu MU. Buku ini sudah di sebelah kanan. Ya.
Saya harapkan bahwa Arsenal bisa menyulitkan Manchester United. Nggak menang juga nggak apa-apa, yang penting jangan kalah. Kita tunggu match selanjutnya bagi Arsenal, dan saya nanti akan kembali besok ya, setelah MU bermain di lanjutan pertandingan mereka di English Premier League. Kita tunggu juga nanti bagaimana MU bisa meraih hasil di next games mereka. Apakah mereka tetap bisa unbeaten? Ya, jika mereka tetap unbeaten, ya tunggu nanti lawan Arsenal. Sebagai fans Arsenal, saya harus optimis dan saya akan selalu mendukung Arsenal. Apakah mereka lagi menang atau mereka lagi kalah, dan saya akan tetap percaya kepada Mikel Arteta. Ya paling tidak kasih dia waktu sampai akhir musim ini. No hate, only football. Salam sepak bola.